Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum soli-solihanya ustazah. Alhamdulillah di pertemuan perdana kita hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar bersama-sama. Oke, di pertemuan perdana kita akan belajar tentang tema 1, yakni selamatkan makhluk hidup. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga Allah memberkahi pembelajaran kita hari ini. Sikap berdoa, kepala ditundukkan, tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma. Amin. Oke, alhamdulillah di subtema yang pertama yakni tentang tumbuhan sahabatku. Oke. Perkembangbiakan tumbuhan dan hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni generatif atau secara kawin, dan yang kedua secara vegetatif atau tidak kawin. Nah, karena subtema yang pertama kita adalah tumbuhan sahabatku, maka kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, ya kan? Yang pertama yakni tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Apakah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu? Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan atau benang sari, disebut juga sebagai spermatozoid, dan sel kelamin betina atau putik. Nah, alat perkembangbiakan pada tumbuhan berupa bunga. Nah, bagaimanakah proses perkembangbiakannya? Ternyata proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu melalui dua proses. Yang pertama yakni proses penyerbukan, dan yang kedua yakni proses pembuahan. Perhatikan gambar berikut. Oke. Proses penyerbukan terjadi di saat peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putik. Ini ya. Benang sari ke kepala putik jatuh. Kemudian benang sari tersebut masuk ke putik di sini ya kan, dan terjadilah proses yang kedua yakni proses pembuahan. Proses pembuahan yakni serbuk sari atau sel kelamin jantan melebur menjadi satu dengan putik dan menghasilkan zigot. Zigot ini ya kan akan tumbuh menjadi lembaga atau bakal biji, dan bakal biji berkembang menjadi biji dan buah. Nah, bakal buah ini akan berkembang lagi menjadi daging buah. Lembaga pada dalam biji ini nantinya saat ditanam akan menjadi kecambah atau tumbuhan baru, dan tumbuhan ini semakin tumbuh besar dan menjadilah tumbuhan yang baru dan besar gitu. Nah, macam-macam penyerbukan ada 4, yakni yang pertama penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri terjadi di saat serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Perhatikan ya gambar yang pertama itu ya. Yang kedua yakni penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga di saat serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Itu penyerbukan tetangga. Dan yang ketiga yakni penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi yakni di saat serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Jadi bunga sepatu sama-sama dengan bunga sepatu. Oke, yang keempat yakni penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar terjadi saat serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Jadi ini bisa terjadi misalnya benang sari di bunga sepatu ya kan jatuh di kepala putik pada bunga mawar seperti itu. Itu adalah penyerbukan bastar. Nah, proses penyerbukan ini juga dibantu oleh perantara. Nah, siapakah yang jadi perantara proses penyerbukan? Yang pertama adalah serangga, yang kedua burung, yang ketiga manusia, yang keempat air, yang kelima angin. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke bunga ya kan, kita membahas bunga. Bagian-bagian bunga dan fungsinya. Karena bunga sebagai alat perkembangbiakan, maka kita harus tahu apa saja bagian-bagian bunga dan fungsinya. Di sini perhatikan gambar. Yang pertama ada mahkota bunga. Mahkota bunga berfungsi sebagai menarik serangga ataupun burung untuk membantu proses penyerbukan. Makanya mahkota itu bagus ya, biasanya berwarna-warni, warnanya ada merah, kuning, hijau. Enggak, adakah bunga hijau? Mungkin ada bunga yang masih kuncup ditutup kelopak. Dan yang kedua ada benang sari, yaitu tempat serbuk sari berkumpul, dan yang ketiga ada benang sari, di mana itu adalah sebagai sel kelamin jantan sebagai salah satu organ reproduksi. Yang keempat yakni kepala putik atau disebut sebagai stigma, di situ adalah tempat terjadi penyerbukan, yakni tempat melekat dan masuknya serbuk sari atau disebut juga polen yang berasal dari kepala sari. Yang kelima tangkai putik atau stilus sebagai penyangga atau kepala putik. Penyangga kepala putik gitu ya. Dan yang keenam ada kelopak.
Nah, kelopak ini yang berwarna hijau ya kan. Kelopak inilah yang melindungi mahkota bunga saat masih kuncup. Dan yang ketujuh yakni dasar bunga. Perhatikan dia di bawah itu ya. Dasar bunga atau nama lainnya receptacle ya kan. Dia berfungsi sebagai tempat bertumpuhnya mahkota dan bagian bunga lainnya. Yang kedelapan ada bakal biji atau ovulum. Bakal biji di sini berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembentukan biji untuk menghasilkan biji yang matang. Atau tadi zigot ya namanya, ya awal mulanya biji tadi ya kan, hasil sebagai proses pembuahan ya kan. Yang ada juga bakal buah ya kan. Bakal buah itu atau ovarium ya kan, itu adalah tempat terjadinya proses pembuahan tadi, sehingga di situ akhirnya biji berkembang menjadi biji dan bakal buah nantinya akan berkembang menjadi daging buah seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah tangkai bunga atau pedicellus. Pedicellus di sini berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara tangkai bunga dan ranting bunga. Oke. Nah, sekarang bunga ternyata berdasarkan bagian-bagiannya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yakni bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki kelopak, mahkota, benang sari, putik, pokoknya bagian-bagian bunganya lengkap. Itu adalah disebut sebagai bunga lengkap. Dan yang kedua yakni bunga tidak lengkap, yakni bunga yang tidak memiliki satu atau beberapa bagian bunga. Tadi bagian bunga ada 10 ya. Oke. Sedangkan berdasarkan alat perkembangbiakannya, bunga berdasarkan alat perkembangbiakannya itu dibedakan menjadi dua, yakni satu bunga sempurna yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga, dan yang kedua bunga tidak sempurna yang hanya memiliki benang sari atau putik saja dalam satu bunga. Oke, seperti itu. Nah, apa nih contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif? Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif yang pertama ada durian, mangga, jeruk, seger banget. Alpukat, siapa nih yang suka alpukat di sini? Ya kan, ada juga apel. Ya kan, ini hanyalah 5 dari sekian banyak tumbuhan yang berkembang biak secara generatif ya kan. Untuk menambah pengetahuan kalian dan wawasan kalian terhadap beberapa tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, kalian bisa menambahnya dengan membaca buku ataupun berselancar di dunia maya. Tapi tujuannya tetap sama ya, tujuannya yakni untuk belajar, bukan untuk yang lainnya. Oke, mungkin sekian dulu dari Ustazah untuk pembelajaran kita hari ini ya kan. Insya Allah kita akan berlanjut di materi berikutnya. Oke, sebelum Ustazah akhiri ya kan, Ustazah mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya kan. Bagaimanapun Ustazah adalah manusia biasa ya kan. Jika ada kebaikan, semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala ya kan. Oleh karena itu kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dadah. Sampai berjumpa besok ya. Insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah. Tetap semangat.